Kasus dugaan penganiayaan yang menewaskan seorang pelajar di Kota Tual, Maluku menyeret nama anggota Brimob Bribda Mesias Yahaya ke pusaran proses hukum dan etik. Kepolisian daerah Maluku resmi memberhentikan tidak dengan hormat Bribda Mesias Victor Yahaya pada Selasa 24 Februari 2026. Keputusan tersebut sebagai respon atas kematian AT remaja berusia 14 tahun yang diduga menjadi korban kekerasan aparat. Putusan ini dijatuhkan kepada Mesias Yahaya setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Provinsi Polri pada Selasa 24 Februari 2026. Bribda Mesias Yahaya dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tercela serta melanggar kode etik profesi Polri. Kapolda Maluku Irjen Pol Dedang Hartanto berharap putusan sidang KEPP tersebut dapat memberikan rasa keadilan bagi keluarga korban sekaligus menjadi bukti komitmen institusi dalam menegakkan disiplin dan transparansi penanganan perkara. Insiden bermula sekitar pukul 2 waktu Indonesia bagian timur ketika Bribda MS bersama sejumlah anggota Brimob melakukan patroli cipta kondisi di wilayah Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara. Saat berada di kawasan Mangga 2, Langur, petugas menerima laporan adanya keributan di sekitar TT Pancing. Tim kemudian bergerak ke lokasi dan membubarkan aktivitas balap liar. Sekitar 10 menit setelah pembubaran, 2 sepeda motor yang dikendarai AT dan rekannya NK melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Desa Ngadi menuju TT Pancing. Di lokasi itulah Bribda Mesias mengayunkan helm taktikal ke arah pengendara. Helm tersebut mengenai pelipis AT. Korban langsung terjatuh dalam posisi telungkup. Sepeda motor yang dikendarainya kemudian menabrak motor milik NK hingga menyebabkan NK mengalami patah tangan kanan. AT dalam kondisi kritis segera dilarikan ke RSUD Karel Subsui Tubun Langur. Namun nyawanya tidak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia sekitar pukul 13 waktu Indonesia bagian timur pada hari yang sama. Di sisi lain, Komisioner Komisi Kepolisian Nasional Khairul Anam menegaskan pentingnya pemeriksaan hingga ke level atasan. Menurutnya, pengawasan dari pimpinan merupakan elemen krusial dalam mencegah kekerasan berulang. Pemeriksaan terhadap atasan bukan berarti langsung menyatakan mereka bersalah, melainkan memastikan mekanisme kontrol internal berjalan efektif. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat akuntabilitas dan memperbaiki sistem pengawasan di tubuh Polri. Kasus ini juga mendapat perhatian dari anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri, Otto Hasibuan. Ia menilai persoalan kultur di internal kepolisian menjadi tantangan serius. Menurut Otto, reformasi struktural saja tidak cukup. Perubahan harus menyentuh aspek pendidikan, pembinaan, dan budaya kerja anggota. Reformasi kultural memerlukan waktu serta konsistensi, tetapi menjadi kunci mencegah praktik kekerasan yang mencederai kepercayaan publik. Rentetan kasus pada awal 2026 dinilai menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap sistem pembinaan personil. Sementara itu, sidang kode etik terhadap Bribda Mesias digelar di ruang BIP Propam Polda Maluku pada Senin 23 Februari 2026 dengan proses persidangan berlangsung tertutup.
Sebanyak 14 saksi dihadirkan, termasuk 9 anggota BRIMOB dan saksi korban. NK hadir memberikan keterangan dalam kondisi masih terpasang infus dan menggunakan kursi roda. Sidang dipimpin oleh pejabat Propam Polda Maluku dengan pengawasan eksternal dari perwakilan Komnas HAM Provinsi Maluku, UPTD PPA, serta Lembaga Pemerhati Perempuan dan Anak.